Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang impedansi dan admitansi. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin recall dulu persamaan fase pada kapasitor, resistor, induktor, dan kapasitor. Ini ada di video saya yang berjudul fase pada resistor, kapasitor, dan induktor. Silahkan dicek ya. Oke, resistor, kita temukan bahwa V sama dengan R kali I. V fasor sama dengan R kali I fasor. Kemudian pada induktor, V fasor sama dengan J omega L kali I fasor. Begitu juga dengan kapasitor ya. Ini sudah kita hitung di video saya berjudul fasor pada R, L, dan C ya. V fasor sama dengan I fasor dibagi J omega C. Nah, ini yang sebagai bahan kita untuk membahas impedansi dan admitansi. Oke, kita ke impedansi dulu. Impedansi itu adalah perbandingan antara V dengan I. Jadi V per I itu adalah impedansi. Lambangnya Z ya. Satuannya ohm. Oke, impedansi pada resistor. Kita lihat ini V fasor per I fasor sama dengan R ya. Jadi Z ya. ZR ya. Sama dengan R ya. Kemudian Nah, kemudian impedansi pada induktor. Ya, induktor ini V per I-nya, V fasor per I fasor itu sama dengan J omega L. Jadi ini ZL sama dengan J omega L ya. Begitu juga dengan impedansi pada kapasitor. Dengan cara yang sama, maka ini V per I itu sama dengan seper J omega C. Jadi di sini juga ZC ya, atau impedansi kapasitor sebesar 1 per J omega C. Nah, ini kita sudah memperoleh impedansinya. Terus kemudian, nah, bentuk umum impedansi itu adalah seperti ini. Ini dalam bentuk kartesian ya. Ini kartesian. Z fasor sama dengan R ditambah J X. R itu R resistansi, X itu reaktansi. Reaktansi ini berasal dari ya induktor dan kapasitor. Jadi mereka masuk, kalau impedansi masuk pada bagian imajinernya ya. Nah, ini misalkan saya hanya memiliki dua elemen pasif dalam rangkaian, yaitu resistor dan induktor ya. Maka bagaimana keimpedansinya? Impedansi adalah penggabungan antara R, ZR dan ZL ya. ZR itu adalah R sendiri, ZL itu ini kita masukkan ini, maka hasilnya ini ya. Oke, kemudian ini disebut sebagai impedansi karena dia ada induktor, jadi disebut impedansi induktif ya. Nilainya positif ya. Karena ini ya, plus J. Nah, jika saya punya rangkaian lain dua elemen pasif ya, yaitu terdiri dari resistor dan kapasitor, maka impedansinya adalah penggabungan antara ZR dengan ZC ya. Jadi dapatnya ini. Nah, ini kan seper J, nanti dia pasti negatif kalau dirubah menjadi J ya. Sepernya sama dengan J. Nah, maka ini disebut sebagai impedansi kapasitif ya. Karena dari kapasitornya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, impedansi dalam bentuk polar ya. Nah, tadi kita sudah dalam bentuk kartesian. Bagaimana bentuk polarnya? Jadi bentuk polarnya adalah seperti ini ya. Ini misalkan ini sumbu real, ini sumbu imajiner ya. Maka ini misalkan ini besarnya fasor Z, saya kasih tanda ini untuk membedakan ya antara besar dengan fasornya sendiri. Nah, ini impedansinya ya, Nah, ini sudutnya kita kasih theta ya untuk membedakan dengan bentuk umum I dan V ya. Nah, maka dari sini ini sumbu realnya tadi kan dalam bentuk kartesian kan gini kan, R plus J X, ini Z ya, fasor atau impedansi. Nah, sumbu realnya kan R. Nah, ini R, sumbu imajinernya atau sumbu I-nya X. Nah, gitu kira-kira ya. Ini R, ini X ya. Maka dari sini bentuk polarnya adalah impedansi Z sama dengan besarnya Z dikali dengan dengan sudut theta. Ya, ini dalam bentuk polar, persamaan umumnya dalam bentuk polar. Nah, pertanyaan berapakah besar Z? Oke, nanti akan kita jawab langsung saja.
Z itu kan ini besarnya kan, kalau kita punya teorema Pythagoras, besarnya Z, ya begini aja ya, Z kuadrat ya, besarnya Z kuadrat sama dengan sumbu X-nya R kuadrat tambah sumbu Y kuadrat X kuadrat. Maka besarnya Z itu adalah akar R kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini ketemu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini cos theta ya, misal saya cari cos theta. Cos theta itu sama dengan yang berhimpitan dibagi miring. Yang berhimpitan dengan theta itu R ya. Miringnya besarnya Z. Nah, maka R sini ya. R sama dengan Z cos theta. Begitu dengan sin-nya. Kalau sin theta itu sama dengan yang hadapan langsung dengan sudut itu X dibagi yang miring, yaitu Z. Maka X sama dengan Z kali sin theta. Ya, gitu kira-kira. Nah, kita cari besar theta ini ya, ini. Kita mulai dari gini. Tan theta. Tan itu kan sama dengan X, Y per X, berarti X per R ya. X per R. Nah, ini berarti theta itu sendiri adalah arkes tan atau tan pangkat min 1 dari X per R ya. Nah, ini kita sudah memperoleh parameter-parameter penting dalam impedansi dalam bentuk polar ya. Nah, sekarang kita ke admitansi. Admitansi itu sendiri adalah resiprokal dari impedansi. Artinya, ini resiprokal ya, kurang P. 1 per impedansi, seper Z ya. Lambangnya Y, satuannya Siemens ya, nama orang. Kalau ditingkat jadi S besar ya. Nah, admitansi juga dapat ditulis seperti ini. Y sama dengan G plus JB. G itu konduktasi, B itu namanya suspektansi ya. Nah, dari sini kita kan Y sama dengan per Z, Y sama dengan G JB. Berarti sama dengan, saya bisa nulis seper Z sama dengan G plus JB ya, kira-kira begitu ya. Nah, kita masukkan Z-nya ya. Kita lanjutkan di sini. Kan 1 per Z itu berarti 1 per, kita pakai bentuk kartesian aja. R plus JX sama dengan G plus JB. Nah, berapakah nilai G? Berapakah nilai B ya? Nah, ini akan kita cari. Jadi ini saya selesaikan ini dulu, saya kali akar sekawan ya. Per R plus JX dikali dengan R. Kali ini akarnya menjadi min, sini namanya JX ya. Ini akar sekawan ini kita peroleh saat dari bangku SMP, SMA ya. Jadi sudah sangat familiar, salah satu cara untuk menyederhanakan bersamaan. Nah, ini kali 1 kali R min JX sama dengan R min JX. Nah, ini sekarang R kali R kuadrat ya. Terus ini min JXR, terus ini sekarang plus JXR, terus ini kali ini, nah ini plus JX, saya tulis sini aja kali min JX. Nah, ini perhatikan plus kali min ya. J kali J berarti akar min 1 kali akar min 1. J itu kan akar min 1, X kali X kuadrat. Nah, akar min 1 itu kan sama dengan ini min 1 pangkat setengah dikali dengan min 1 pangkat setengah. Nah, ini jadinya, ingat ya, misalkan A pangkat C dikali A pangkat C itu sama dengan A C ditambah C ya. Oke, berarti ini juga sama, min 1 pangkat setengah ditambah setengah ya. Jadi artinya min 1 pangkat 1, artinya min 1. Nah, jadi ini adalah tadi min ya, min, terus ini hasilnya min 1 terus kali X kuadrat. Min 1 kali min jadi 1 plus ya, min kali min plus 1 kali X kuadrat. Jadi di sini hasilnya tambah X kuadrat ya. Maka ini ya menjadi R min JX dibagi dengan
R kuadrat min JXR plus JXR ditambah dengan X kuadrat. Ini sama ini habis ya. Saling menghilangkan. Min dengan plus ya. Oke, jadi hasilnya R min JX dibagi R kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini sama dengan masukkan ini. G plus JB. Nah, ini bisa disederhanakan. Misalkan ya, contohnya nih, saya punya analoginya gini. 10 min 2 per 4 ya. Ini kan 10 kurangi 2, 8. Kurangi bagi 4, 2 kan. Hasilnya 2. Nah, bisa saya buat menjadi bentuk begini. 10 per 4 min 2 per 4 ya. Jadi 10 dibagi 4 min 2 per 4. Jadi saya pisahkan ya. Setiap pembilang dibagi penyebut. Contohnya ini. 10 bagi 4 itu berapa? 2,5. Min 2 per 4 itu kan min 0,5. Ini sama dengan 2. Ini sama ya. Jadi ini saya bisa buat seperti itu. Jadi R min JX per R kuadrat plus X kuadrat ya. Kemudian, sorry, R aja ya. R. Nah, terus yang berikutnya min JX dibagi dengan ini juga R kuadrat plus X kuadrat ya. Nah, ini sama dengan ini. Maka ini sama dengan G plus JB ya. Nah, kemudian kita lihat. Ternyata ini sama dengan G ya. B-nya itu adalah min X ya. Jadi ini saya bisa tambah buat jadi plus, ini jadi min X ya. Jadi G itu sendiri sama dengan R per R kuadrat plus X kuadrat. Sedangkan B itu sendiri sama dengan min X per R kuadrat plus X kuadrat. Nah, kira-kira begitu ya. Sudah jelas? Oke, kita langsung contoh saja. Tentukanlah V dan I persamaan, berarti ini dalam bentuk sinusoidal ya. Nanti jawabannya direngkan begini. Nah, ini saya punya rangkaian sumber tegangan. Ada arusnya mulai 5 ohm dan kapasitor 0,1 farad. Karena ini sinusoidal, maka kita harus bermain atau kita dapat dalam bentuk fasor ya. Ingat, kalau kita bermain-main dengan sumber AC, kita hitungnya menggunakan konsep fasor ya. Oke, langsung saja kita ubah ke bentuk fasor ini. Bentuk umum V itu kan VT sama dengan Vm cos omega T plus Pi ya. Nah, dari sini Vm itu berapa? 10 ya. Terus omeganya berapa? Itu 4 ya. Pi-nya ada nggak? Itu nggak ada, berarti di sini 0 derajat. Nah, ini kita udah dapatkan parameter ini. Nah, maka bentuk fasornya adalah fasor Vs sama dengan Vm dengan sudut Pi ya. Vm-nya tadi 10, sudutnya 0 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan impedansinya ya. Kita cari, ibaratnya kalau kita berbicara dengan sumber DC, ini kita cari resistansi ekivalennya. Ini dan ini digabung dulu ya. Karena kita berbicara dengan sumber AC, maka bahasanya impedansi ya. Maka impedansinya adalah, impedansi totalnya adalah, atau impedansi ekivalennya adalah Z, ini R ditambah impedansi ini. Impedansi dari C itu seper J omega C ya. Ini persamaan tadi kita sebutkan di awal ya. Maka ini R plus 1 per J omeganya 4, C-nya 0,1 ya. Jadi sama dengan R-nya tadi berapa? 5 ya. 5 ohm berarti 5 ditambah 1 per J 0,4. Inilah impedansi yang kita dapatkan ya. Nah, ingat ini satu sulang di sini. Z sama dengan 5 plus 1 per J 0,4. Nah, ini kan saya bisa tulis 5 plus 1 per J 1 per 0,4 ya. Nah, ingat 1 per J itu sama dengan min J ya. Ini dengan pengalian akar sekaun nanti pasti ketemu seperti ini. 1 per J sama dengan min J. Maka Z itu adalah 5 ditambah min J ya. 1 dibagi 0,4 itu 2,5 ya. Maka ini kali min J jadinya Z sama dengan 5 min J 2,5.
Nah, inilah impedansi dari rangkaian ini ya. Oke, selanjutnya kita cari arusnya ya. Kita cari arusnya. Arus dalam bentuk polar ya. Dalam bentuk fasor ya. Berarti arus ini ya. Berarti ini menjadi jadi hukum sederhana Vs sama dengan ya polar fasor Vs sama dengan fasor arus dikali dengan impedansi ya. Maka arus itu sama dengan Vs dibagi dengan Z ya. Maka langsung aja masukkan Vs-nya, kita dapatkan 10 0 derajat. Z-nya berapa tadi? 5 min J 2,5. Nah, ini kan bentuk pembagian. Pembagian itu, maka supaya bisa dikerjakan adalah kita berubah ke bentuk polar. Nah, pembilangnya polar, tapi penyebutnya masih dalam bentuk kartesian. Maka kita rubah ini menjadi bentuk polar ya. Jadi ini kan kita harus menjadi R, P ya. Nah, ini 5 ini X plus JY. Berarti Y-nya itu X-nya 5, Y-nya berapa? Min 2,5. Nah, maka kita cari R. R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka X-nya 5 kuadrat 25. Min 2,5 kali min 2,5. Min kali min plus jadinya 6,25 ya. Ditambah 6,25. Ini hasilnya akar 31,25. Maka R itu sama dengan dicari di kalkulator hasilnya 5,59. Nah, kita cari Pi. Pi itu rumusnya ya tan min 1 Y per X. Maka kita masukkan Y-nya itu min 2,5 dibagi 5. Ini kan tan min 1, ini min 0,5 ya. Silahkan dicari kalkulator. Saya memperoleh Pi itu ya sebesar tan min 0,5 itu sebesar min 26,56 ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh bentuk polarnya ya. Jadi sekarang saya tulis di sini, I itu kan tadi 10, sudutnya 0. Terus untuk polar dari Z tadi kita peroleh 5,59 ya. R-nya kan 5,59. Sudutnya tadi min 26,56 ya. Nah, ini sudah berlalu semua. Artinya ini kita bisa operasikan ya. Jadi 10 dibagi dengan 5,59. Ini sudutnya 0 derajat dikurangi dengan min 26,56 derajat ya. Maka I ini sama dengan 10 bagi 5,59. Kita peroleh sebesar 1,79 ya. Sudutnya 0 dikurangi min 26 jadi min kali min plus jadi 26,56 derajat. Ini kan IM ya. Ini tuh P. Jadi bentuk umumnya kalau arus secara sinusoidalnya ya, IT sama dengan IM kali cos omega T plus Pi ya. Nah, maka kita masukkan ya IM dan omega dan Pi ya. Jadi arus pada rangkaian itu adalah 1,79 cos omeganya tadi kita peroleh ini ya 4T plus 26,56 derajat. Nah, ini satuannya ampere ya. Kita sudah menghasilkan arus. Sekarang kita cari tegangan pada kapasitor ya. Yaitu ini ya. Nah, untuk mencarinya kita gunakan persamaan Ohm ya. Jadi tegangan di sini sebesar V ya, misalkan V sama dengan arusnya ini berarti sama dengan I ini ya. Berarti I dikali impedansinya atau resistansinya dari sini ZC. Nah, gitu kira-kira. Ini kita rubah dalam bentuk fasor. Jadi fasor V itu sama dengan fasor I dikali dengan ZC ya. Nah, ini kita masukkan V-nya sama dengan
V pada kapasitor ya. I-nya kita tulis dulu I di sini, kemudian ZC-nya terus per J omega C. Ini kan hasilnya I per J omega C. Nah, ini kan bentuk pembagian ya. Kalau pembagian kan kita biasanya rubah ke polar, maka kita pakai I yang ini aja, I yang polar ya. Kalau dia mungkin penjumlahan kita pakai yang sinusoid, yang kartesian. Tapi karena pembagian kita pakai I polar, jadi fasor V sama dengan I-nya kita masukkan 1,79, sudutnya 26,56 dibagi dengan J omega C. J omega C tadi kita sudah peroleh J 0,4 ya. Nah, karena ini pembagian, maka harus dalam bentuk polar. Berarti ini kita rubah ke bentuk polar ya. J 0,4. Jadi J 0,4 itu kan sama dengan X plus JY ya. Maka itu sama dengan 0 plus J 0,4 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 0,4. Jadi kita bentuk bentuk polarnya adalah R Pi ya. Di mana R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka masukkan X-nya 0 ditambah 0,4 kuadrat 0,16 ya. Ini diakarkan jadi 0,4 lagi ya. Ini R. Pi-nya itu sama dengan tan min 1 Y per X. Maka tan min 1 Y-nya itu berapa? 0,4 ya. Per 0. Jadi Pi sama dengan tan min 1. 0,4 bagi 0 itu infinite ya. Jadi Pi itu adalah 90 derajat ya. Bisa dicari di kalkulator masing-masing ya. Oke, karena kita sudah memperoleh Pi-nya, maka ya bentuk polar dari J 0,4 itu adalah tadi R-nya berapa? R-nya 0,4 ya. Jadi 0,4 dengan sudut 90 derajat. Sehingga persamaan tegangan pada kapasitor sebesar I-nya tadi 1,75 ya. 1,7 bentar, berapa tadi? 1,79 ya. Oke, kita masukkan 1,79. V sama dengan 1,79. Sudutnya berapa? 26,56 ya. 26,56 derajat ya. Nah, terus kemudian masukkan ini diganti J 0,4 dengan 0,4 dengan sudut 90 derajat. Nah, ini bentuk umumnya adalah 1,79 dibagi 0,4. Sedangkan sudutnya yang atas dikurangi bawah. Dan 6,56 dikurangi dengan 90 derajat ya. Maka ini tegangan pada kapasitor 1,79 dibagi 0,4 itu sebesar 4,475 ya. 4,475. Silahkan dicek di kalkulatornya. Ini dikurangi ini jadi min ya. Jadi min 63,44. Nah, ini kan bentuk polar. Fasornya ini adalah apa? Vm, ini V. Jadi bentuk kartesiannya adalah kan ini Vt sama dengan Vm kali cos omega T plus Pi. Jadi masukkan Vm-nya 4,475 kali cos omeganya 4 ya. Lihat ini 4T, Pi-nya min 63,44 derajat. Itu volt ya. Ini adalah persamaan Vt. Coba kita bandingkan ya antara I dan T ya. Dan Vt ya. Kita mau lihat mana yang mendahului ya. Tadi kita peroleh I itu sama dengan 1,79 ya. 1,79 cos 4T ditambah 26,56 ya. 26,56. Sedangkan kita peroleh V-nya itu 4,475 ya. Cos 4T. Nah, kita samakan bentuk plus 2656 ya. Jadi saya tambah dulu plus 26,56 derajat. Nah, saya kurangi dengan 90 derajat ya. Artinya 26 dikurangi 90 hasilnya min 63,4. Perhatikan, ini kan sama nih. Ini sama, yang membedakan ini min 90. Jadi
Vt itu dia min 90, artinya karena dia min artinya dia tertinggal ya. Tertinggal oleh arus ya, oleh IT sebesar 90 derajat atau fasenya yang tertinggal 90 derajat ya. Jadi arus dulu yang mendahului sebesar 90 derajat atau tegangan yang tertinggal sebesar 90 derajat. Nah, oke, itu semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.